Hujan mengguyur Bandung belakangan ini. Dingin dan mencekam. Tetesan air langit itu tak berhenti memukul-mukul jendela kaca sebelah meja kerjaku. Jam orange berbentuk bola basket berjarum hitam menunjuk ke arah jam 12 dan 7. Aku masih duduk di meja kerjaku, berhadapan dengan laptop. Tulisan-tulisan hitam di layar berinci, seperti lintah-lintah kecil di mataku. Mataku sudah lelah. Otak belakangku berkedut terlalu banyak berpikir. Beberapa kali aku hembuskan nafas. Temanku menyuruhku untuk pulang. Dia meremas pundakku, memijat kecil. Aku cuma tersenyum kecil. Dah, lu balik duluan aja. Nanggung nih, si bapak minta besok. Temanku menyerah. Akhirnya dia pamit duluan. Aku melihat langkahnya menutup pintu ruangan, dan bayangannya hilang di gelapnya ruangan lain. Aku mengendorkan otot-ototku, lalu menguap dan berdiri sejenak sambil menatap hujan, mengecek apakah dia masih besar atau sudah mereda. Dan sontak aku kaget ketika kulihat ke arah parkiran. Bayangan manusia berdiri di tengah derasnya hujan. Sesekali mukanya terlihat karena cahaya dari petir. Ternyata itu Pak Kurni, laki-laki setengah baya yang kukenal sebagai security dari perusahaan tempatku bekerja. Ya, Pak Kurni. Beliau cukup dekat dengan karyawan-karyawan, terutama aku. Karena jika ada rezeki lebih, aku selalu memberinya uang tip. Tapi aneh, ngapain Pak Kurni berdiri di tengah-tengah parkiran sambil menatapku dari tengahnya deras hujan. Aku mengambil gelas minumanku dari atas meja, berjalan lunglai ke arah dispenser air di ujung ruangan, melewati kubikel kosong teman-temanku yang sudah pulang. Lampu di ruangan lain sudah dimatikan, membuat cahaya ruanganku menyala dengan terang. Mungkin jika ada ngengat yang melintas, ruanganku menjadi penarik mereka masuk. Mataku menjalar ke semua sudut ruangan. Semuanya sudah gelap.
dan cukup menyeramkan. Karena cuma aku sendirian di lantai ini. Sampai sesuatu bergerak dari tempat asalnya. Aku menarik gelas berisi air dari mulutku. Kepalaku menekuk miring, melihat ke salah satu kubikel di ruangan lain. "Siapa ya?" Suaraku penasaran dan takutku bercampur. Tak ada jawaban dari ujung kubikel. Aku mengacukannya dan kembali ke meja kerjaku sambil menenteng gelas dengan air setengah. Belum sampai aku duduk, tiba-tiba dari belakang terdengar suara. Susah digambarkan. Suaranya seperti tangan kamu mengempal dan memukul tembok, berdentum keras. Aku langsung menengok ke arah belakang. Gelap. Aku sangat malas dengan kondisi seperti itu. Aku langsung duduk dan langsung mengerjakan kembali tugasku, tanpa kupedulikan hal-hal aneh yang kualami itu. Jari-jariku mulai menekan huruf-huruf yang ada di keyboard dengan tempo 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Aku coba selesaikan semuanya. Pengennya aku lebih cepat mengerjakan dan langsung pulang. Jujur, yang tadinya masih tenang di kantor, tiba-tiba berubah menakutkan. Sangat menakutkan. Jantungku berdebar, telingaku was-was. Selintas mataku mendelik ke arah samping berkali-kali sambil aku mengetik. Aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari ruangan lain. Dan kemudian suara aneh itu muncul lagi. Pikiranku mulai teralihkan karena suaranya tadi seperti jauh, dan yang kedua suaranya seperti dekat. Aku celingukan mencari asalnya. Seperti ada yang memaku dinding yang asalnya dari ruangan lain. Gak mungkin ruangan lain. Ruangan ini kan kotak bentuknya. Mana mungkin ada yang memaku? Dari mana?
Tanpa sadar aku sudah berdiri, tidak lagi duduk. Dan yang ketiga ini makin kencang dan makin dekat. Bukan cuma suara, tapi hidungku menangkap bau tak sedap. Bau apa ini? Seperti bau kentang busuk. Aku perlahan kembali duduk dan astaga, aku seperti menduduki sesuatu. Tidak keras dan seperti daging. Sontak aku langsung melirik ke belakang. Aku mencari tahu apa yang aku duduki itu. Aduh, ya Tuhan, ya Tuhan, astaga, aku tak percaya apa yang kulihat ini. Dan aku tak menyangka apa yang kualami. Dan ketika kulihat, astaga, sesosok makhluk terbungkus kain putih dengan muka lebam dan mata yang hampir keluar, dan dengan ujung kain yang terikat di atas kepalanya. Sungguh sangat menyeramkan. Apalagi hidungnya yang ditutupi kapas. Muka makhluk itu dan mukaku hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Karena aku sedang menduduki sesosok pocong. Suaranya seperti suara orang yang sedang digorok lehernya. Aku langsung berdiri. Aku berlari keluar ruangan dan astaga, aku melihat lift kantorku sudah mati. Ya Tuhan, aku harus turun pakai tangga darurat. Aku berlari cepat ke arah pintu dengan tulisan exit di atasnya. Aku buka pintu itu dan makhluk itu sudah berdiri di ujung anak tangga, seperti menungguku. Pergi, pergi! Tolong! Aku terduduk lemas di depan pintu. Makhluk itu tiba-tiba hilang seperti asap. Dan tiba-tiba seperti ada tangan dingin menepuk bahuku. Aku perlahan melihat ke belakang. Ya Tuhan, Pak Murni. Mukaku panik, jantungku mau copot. Pak Kurni mengangkatku dan membopongku. Tolong Pak, aku ngelihat pocong Pak. Anterin aku ke mobil Pak, aku mau pulang Pak. Pak Kurni tidak menjawab apa-apa. Ia hanya membopongku dan mengangguk. Mungkin Pak Kurni mengerti. Aku pulang ke rumah. Dan malam itu
Aku tidur di kamar adikku. Aku ketakutan setengah mati. Besoknya kantorku heboh. Bukan karena ceritaku. Aku baru melangkah kaki ke ruangan. Semua orang sedang berkumpul di satu kubikel. Kenapa nih? Ada apa? Salah satu temanku menjawab, Pak Kurni meninggal. Katanya kemarin siang waktu dia mau ke kantor, dia dibegal di daerah dekat rumahnya. Lalu ia meninggal dunia dengan mengenaskan. Ya Tuhan, air mataku hampir tak sadar keluar. Jantungku berdegup kencang. Aku berdiri memaku, kaget. Gak mungkin. Aku ketemu Pak Kurni tadi malam. Aku mulai bercerita tentang kejadian tadi malam pada teman-temanku. Pak Kurni sudah tenanglah di sana. Mungkin malam itu kamu mau pamitan padaku. Aku mengerti. Terima kasih Pak Kurni. Sudah selalu baik kepada aku dan teman-temanku juga. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya.